Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Edwan, kampus seni lukis Painting Explorer. Kali ini saya beri judul kuliah malam ini hari istimewa. Ini hari istimewa. Mengapa istimewa? Karena paling tidak ada hal yang menggembirakan, lebih dari satu yang menggembirakan. Pertama adalah baru saja Mas Mul dan Mas Andi main ke rumah dan merencanakan pameran berdua. Ini luar biasa. Dan hal yang paling penting dari merencanakan pameran adalah menentukan tanggal pameran. Nah, tanggalnya sudah ditentukan. Insya Allah pameran berdua, Mul dan Andi. Kalau tidak diganti nanti judulnya adalah Omah ya, Omah. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 11 November 2023 di Jogja. Tempatnya masih ada beberapa alternatif, tetapi tanggalnya sudah. Dan ini Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu. Jadi teman-teman nanti, teman-teman Painting Explorer kalau bisa hadir, wah ini sangat istimewa. Ini kabar yang sangat-sangat kuat, menarik, menggembirakan. Mengapa begitu? Karena ya yang namanya seniman, yang namanya pelukis itu aktivitas kesenimanannya itu diuji lewat presentasi karya. Dalam hal ini pameran kalau pelukis. Saya punya banyak pengalaman melihat, yang di kampus misalnya ya, tempat saya mengajar di ISI gitu ya, mahasiswa yang bagus-bagus sekalipun, kalau tidak aktif pameran, ya tidak tampak di dalam percaturan dunia seni. Nah, seniman-seniman yang muncul itu aktivitas berkeseniannya kuat, besar, dia menembus ke sana kemari. Dan langkah yang sangat menarik, sangat kuat, yaitu ketika hari ini Mas Mul dan Mas Andi merencanakan pameran berdua. Mengapa begitu? Karena satu, nanti semoga ini menjadi gerbong yang menarik seniman-seniman Painting Explorer yang lain untuk membuat pameran-pameran yang lain. Jadi pameran Painting Explorer yang bersama-sama itu ya, itu insya Allah tetap kita gelar ya setiap tahun gitu, itu bareng-bareng. Tetapi pameran-pameran kelompok-kelompok di dalam Painting Explorer yang ini cair nanti ya. Sekarang Mas Andi dan Mas Mul, besok bisa jadi Mas Andi dengan Mas Kus, besok lagi Mas Mul dengan Mas Fauzi gitu. Itu sangat dimungkinkan, atau bertiga. Dan ini rencananya Mas Mul dan Mas Andi ini pameran pemanasan untuk menuju pameran tunggal. Nah, ini luar biasa kan? Pameran pemanasan, kedua-duanya akan melaksanakan pameran tunggal. Dan insya Allah dengan seperti ini, progres berkesenian teman-teman akan semakin tampak. Dan saya juga mendengar kemarin ya, Mas Kustrita juga sudah mengikuti pameran, Mas Kiki juga sudah. Nah, ini sangat menarik. Itu hal yang pertama, menggembirakan hari ini hari istimewa. Nah, istimewa yang lain apa? Saya baca dulu ya teman-teman ya. Ada Mas Mul, selamat malam, terima kasih. Mas Hanfal, Mas Hanif, kita nanti akan melihat karya Mas Hanif, juga melihat karya Mas Mul ya di dalam kuliah ini. Mas Kustrita juga lihat. Nah, Mas Kustrita ini adalah kabar gembira, kabar istimewa yang lain, yaitu Mas Kus mulai memasukkan suatu upaya membuat persepsi tertentu untuk spektator, untuk penonton. Tadi saya sudah mengintip karya dan deskripsinya lewat karya seni formalismenya. Nah, ini menarik gitu ya. Bagaimana mulai bermain-main persepsi. Saya akan coba nanti ya memberikan beberapa hal terkait dengan apa yang Mas Kustrita itu perbuat ya, langkah yang menarik ya. Mas Mul, terima kasih tadi menyangnya nggih Pak. Tadi menyannya. Menyan ya. Ya Mas
Mul ya, saya yakin ini berdua dengan Mas Andi akan menjadi kuat ya. Dan saya tunggu, apalagi nih Mas Kustrita ini sudah punya banyak sekali karya ya. Oke, Mas Fauzi juga. Nah, kabar menarik yang lain, ini saya tadi tercengang melihat karyanya Mas Ahmad Fauzi. Mas Ahmad Fauzi luar biasa karyanya. Tadi Mas Mul juga mengatakan, wah ini karyanya wis apik tenan. Dan Mas Andi tadi juga mengomentari ya ketika ketemu ngobrol langsung, wah ini wis anak kampus seni ini ya, wis anak kampus seni wis bukan pelukis biasa ini wis benar-benar karyanya sudah jadi lah. Jadi nah nanti bagaimana kita akan melihat karya Mas Fauzi. Dan hari ini kita juga akan melihat karya Mas Hanif ya, karya Mas Hanif. Berarti ada karya Mas Mul, Mas Hanif, Mas Kustrita, Mas Fauzi. Baik, kita presensi dulu rekan-rekan Painting Explorer. Yang ada di kelas kuliah seni lukis Advance ini ada Mas Andi Asrianto, ada Mas Hanfal atau Mas Hanif, Mbak Maria Noemi. Nah ini tadi Mbak Maria Noemi juga digelendeng apa namanya dibahas pas ngobrol ya, mohon maaf ya. Sampaikan biar tidak jadi ini ya gelendengan. Nah, Mbak Maria Noemi tadi kita komentari karyanya, goresannya ya, terutama goresannya, tekniknya itu kuat dan ya, kita menantikan ini karya-karya Mbak Maria Noemi untuk muncul juga ya. Juga Mbak Ida Safian, kita tunggu karya soft pastelnya. Mas Jan Wibowo, ini hari ini mengumpulkan nggak ini Mas? Mas Jan Wibowo ya. Nah Mas Ahmad Fauzi, ini istimewa nanti. Mas Adi Riyadi, nah begini teman-teman ya. Saya jadi ingat Mas Adi Riyadi, Mas Kustrita, setelah Mas Mul dan Mas Andi ini pameran berdua di Jogja. Wah ini Mas Adi Riyadi, Mas Kustrita, atau mungkin nanti ditambah Mas Fauzi gitu ya. Bisa pameran bertiga di Jakarta. Cari tempat mana yang cocok. Kemarin saya main-main di Balai Budaya, lumayan itu nggak terlalu mahal ya. Dia disewa juga, tempatnya juga nggak terlalu luas, pas lah kalau untuk bertiga gitu. Satu harinya 1 juta, berarti kalau 7 hari ya 1 bulan. Insya Allah saya Desember Pak Saiful Adnan akan berpameran di Balai Budaya selama 1 pekan. Insya Allah saya jadi kurator dan menulis buku biografi beliau ya. Monggo nanti teman-teman ngobrol lah, itu bisa kita bahas lagi ya. Nah ini Mas Adi Riyadi, Mas Kustrita misalnya berdua atau bertiga lah dengan Mas Fauzi gitu juga bisa ya. Oke, ada juga Mas Effortless atau Mas Aldi ini yang sketsanya luar biasa. Mas Effortless, Mas Aldi jadi ini ya, jadi daftar ke kampus nggak, ke ISI? Kemarin sempat japri ya. Oke, ada Mas Kustrita, Mas Pol, dan Mas Congput. Nah, ini Mas Congput gimana ini? Kemarin karyanya juga istimewa ya. Baik, rekan-rekan, sekarang kita akan melihat karya teman-temannya. Dan sekarang Mas Diko Sita tambah asik dengan banyaknya karya-karya menarik ya. Memang ini hari ini sangat menarik ya. Mas Adi Riyadi hadir, semua semangat dari Jakarta. Mas Adi ya, monggo dikompori Mas Kustrita, Mas Adi, Mas Fauzi, wah ngumpul bareng lah ya pameran di sana. Baik, sekarang kita lihat pertama langsung ya. Oh ya, Mas Fauzi biasanya biasanya kerja sih ya. Ya udah, kita yang ada dulu ya. Kita ini sebentar. Ini karya Mas Mul. Ini karya Mas Ahmad Fauzi. Nanti kita bahas ya kalau Mas Fauzi sudah datang. Atau kalau terakhir ya nanti kita bahas. Dan ini Mas Kustrita ya. Ini Mas Kustrita. Ini Mas Hanif ya. Mas Hanif juga belum tampak hadir ya. Kalau gitu kita ke Mas Kustrita dulu ya. Mas Kustrita terus Mas Mul ya. Oke. Saya baca Mas Kustrita ini ini ya, oke. Ini yang aslinya ya. Terdesak.
Eksplorasi 045 6090 cat akrilik di kanvas. Subjek matternya menyusun kebentukan lukisan dengan kombinasi warna, garis, dan cara yang terkontrol dan tidak terkontrol. Konten, menyajikan lukisan dengan satu background kombinasi warna panas dan warna dingin dengan bidang tertentu, efek dari airbrush, lelean dan tetesan, baik yang sejajar maupun yang diagonal, menambahkan cipratan panjang dan terlokalisir dan cap lingkaran untuk meredam sekaligus menjadikan batas bagi center of interest temanya. Nah, ini menarik ini ya. Mencoba mengungkap secara visual bentuk lain, situasi atau rasa. Ini kata kuncinya rasa ini ya. Rasa keterhimpitan, rasa terdesak dengan sekeliling banyak hal atau masalah yang menjadi penghambat sekaligus tantangan untuk mencari celah jalan keluarnya. Baik, kalau Mas Kusrita mulai memainkan rasa atau mulai memainkan emosi di dalam karya formalisme ini kabar yang menarik dan nanti akan banyak mengeksplorasi tidak sekedar teknis, tentu tidak sekedar teknis. Nah, mungkin pintu masuknya sebelum saya ke sini ya, sebelum kita membahas ini, Mas Kusrita mungkin nanti bisa mencari-cari tentang ini, psikologi persepsi, psikologi persepsi. Ya. Psikologi persepsi. Mana ya? Yang ini. Mungkin ini ada mungkin. Kita cari data aja ya. Tahu ini milik siapa ini? Psikologi persepsi. Nah, bukan. Jadi begini teman-teman ya. Lewat psikologi persepsi, ini aja, udah tak pakai kata kunci yang lebih ya. Psikologi persepsi, closure misalnya, closure. Nah, oke. Nih ya. Salah satunya ini. Nah, ini di dalam psikologi persepsi, nanti saya yakin Mas Kusrita pernah mengkaji ini ya, pernah mempelajari ini karena ini ilmu yang populer dan saya yakin bisa jadi ini ya, pengimbuh atau suplemen lah ketika Mas Kusrita mau membahas hal itu ya. Misalnya ini, law of similarity. Nanti setelah itu kita ke Mas Kus ya. Law of similarity, hukum kesamaan ya. Sesuatu yang sama ya fungsinya. Sesuatu yang sama itu akan dipersepsikan dalam satu kelompok gitu ya. Hukum similarity. Misalnya ini ada merah, ini adalah satu kelompok gitu ya. Kelompok merah dan kelompok abu-abu, atau ini kelompok segi empat yang dilandaskan pada sisi datarnya dengan sisi lancipnya, misalnya gitu kan, hukum of similarity. Atau ini law of closure. Law of closure itu hukum menutup ya, hukum menutup. Misalnya ketika kita tanya kepada seseorang ya secara spontan, ini bentuk apa? Ini bentuk apa? Akan menjawab, oh itu bentuk segitiga. Padahal bukan, ini bukan bentuk segitiga. Ini adalah bentuk sudut. Ini bentuk sudut. Nah, mengapa kita
mengatakan ini bentuk segitiga? Karena ada law of closure. Hukum menutup kita atau persepsi kita, ini kan psikologi persepsi ya. Persepsi kita itu akan menutup atau menambahi objek-objek yang kelihatannya yang biasanya adalah seperti itu. Misalnya segitiga, biasanya ya segitiga ya seperti ini. Tetapi karena ini terpotong ya, lebih tepatnya terpotong oleh bentuk tertentu, maka kita akan menambah sendiri. Di sini ada garis. Demikian juga, ini sebenarnya nggak ada segitiganya sama sekali kan. Yang putih ini yang kita katakan segitiga putih, padahal di sini nggak ada segitiga, ya. Seakan-akan di sini ada segitiga putih. Ini kita closure, kita menambah sendiri, menutup sendiri. Jadi kita menutup persepsi kita dengan segitiga putih yang ini ada di atas segitiga yang ada garisnya, bahkan bisa jadi segitiga hitam misalnya kan gitu kan. Padahal ini segitiga putih nggak ada. Law of figure of ground mana nih? Nah, kita lihat yang kedua ya. Nah, ini juga ya. Law of figure of ground itu yang ini, yang contohnya yang di atas ini. Ketika kita mempersepsi yang putih, maka ini akan menjadi ini contoh yang sudah sangat umum ya. Ketika kita konsentrasi yang putih, ini akan menjadi wajah, tetapi ketika kita konsentrasi pada yang hitam, ini akan menjadi ya tiang lah, tiang-tiang penyangga sebagaimana yang biasa ada di balkon. Nah, itu adalah law of mana tadi? Mana? Figure and ground. Kalau kita berkonsentrasi pada yang hitam atau tiang-tiang itu, maka tiangnya akan menjadi figur, akan menjadi objek, dan putihnya akan menjadi background. Kalau kita terkonsentrasi pada kepalanya, maka kepalanya akan menjadi figur dan hitamnya akan menjadi background. Nah, gitu kan. Nah, ini banyak nanti Mas Kosrita bisa apa namanya? Bisa mencari-cari ya, mencari-cari sendiri terkait dengan psikologi persepsi ini ya. Law of continuity. Kita akan melihat ini adalah suatu kontinuitas. Ini lari ke sini ya. Ini karena tadi ada similarity dan sekaligus continuity. Ini seakan-akan menyambung, padahal kan nggak ada sambungannya. Law of symmetry. Terus apalagi nih? Gestalt. Gestalt itu keseluruhan ya. Teori Gestalt. Lawannya adalah bagian. Keseluruhan lebih penting dari bagian. Nah, sekarang kita kembali ke karyanya Mas Kosrita. Nah, bagaimana sekarang kan? Bagaimana agar persepsi tadi ya, hukum apa namanya? Hukum psikologi persepsi. Bagaimana agar persepsi suatu spektator itu merasa terdesak, merasa terhimpit. Nah, ketika sesuatu yang terdesak atau terhimpit itu kan ada biasanya yang terdesak itu kan ada hal yang kecil gitu ya. Ada yang kecil terus dia itu dipepet oleh sesuatu yang besar. Ada yang kecil dipepet oleh sesuatu yang besar. Misalnya yang besar itu adalah bagian yang memepet dari sesuatu yang kecil. Maka tapi yang kecil itu dibuat bagaimana akan menjadi center of interest. Itu adalah hal yang sedang dibahas, hal yang terdesak ya. Contoh misalnya ya, di sini ada taruhlah ini ya, taruhlah di sini ada landasan atau ada lantai atau ada tanah misalnya ya. Terus di sini ada bulatan kecil ya, seperti telur misalnya. Bulatan kecil telur. Terus yang atas itu semacam batu besar gitu ya, semacam batu besar. Yang dia itu memepet telur ya, yang batu besarnya itu
mungkin agak lancip di sini, telurnya agak peyok, agak agak apa ya, udah mulai terdistorsi gitu ya. Terdistorsi mau pecah di sininya besar gitu. Wah, itu kan masih berada pada tataran formalisme kan, tataran kebentukan. Sebagaimana teori-teori apa psikologi persepsi ini kan formalisme kan, ini kan form aja kan, nggak ada makna tertentu kan, karena yang menjadi konsen dan menjadi keahlian dan menjadi apa yang sedang dikejar Mas Gustika ini adalah uh, formalisme itu. Nah, sekarang cuma bedanya dari formalisme itu diberi tekanan khusus yang memberikan persepsi tertentu. Nah, nanti ini kan law of causality dan sebagainya itu kan banyak ya contoh-contohnya. Nah, itu bisa jadi malah Mas Gustika memberikan suatu kajian tersendiri untuk psikologi persepsi khususnya dalam hal visual, dan itu bisa jadi memberikan kontribusi pada contoh-contoh yang belum ada ya yang di dalam dunia psikologi persepsi. Nah gitu. Nah persoalannya kalau ini ya, bahwa ini keterdesakan itu belum muncul ya dari segi psikologi persepsi. Ini yang terdesak apa? Mana? Nah, gitu kan. Yang terdesak apa, didesak oleh apa. Nah, itu yang belum muncul, belum persepsinya belum terpersepsikan di dalam kita. Misalnya ini kan jelas yang dipersepsikan adalah segitiga misalnya. Nah, sekarang tugasnya ini nggak mudah. Tapi insya Allah Mas Kusita bisa lah ya. Mas Kusita itu kan cerdas ya, apa iso. Ini yang belum muncul adalah persepsi keterdesakan itu. Piye yo, misalnya sing terdesak ki opo kan gitu kan. Ini kan belum kan. Ini sebagaimana abstrak Mas Kusita yang api si api ya. Api artistik ya, warnane wani, tekniknya luar biasa. Kalau kita ngomong ini ya, karya iki artistik formalisme wis rampung A B A. Ya, ini A. Tapi kalau membahas tentang ini ingin mempersepsikan sesuatu yang terdesak. Nah, itu belum terasa. Belum terasa. Nah, gitu ya. Jadi PR-nya Mas Kus, tapi angel tenan Mas yo. Muangel ya. Tapi saya yakin bisa ya. Saya yakin bisa. Bagaimana agar persepsi penonton itu, spektator itu bisa menangkap. Wah, ini PR ya. Mas Kus kan senang sesuatu yang baru terus ya. Nah, ini artistik, warnanya apik, tekniknya apik, menarik, tapi kalau yang diinginkan adalah persepsi rasa terdesak belum kena. Nah, maka saya nilai aja lah ini ya. Nah, saya komentari gini. Perlu memunculkan rasa atau persepsi keterdesakan. Nah, gitu aja ya. Tidak saya nilai lah ya. Karena apa ya? Karena belum memunculkan hal itu. Oke, saya bahas dulu ya. Mas mana tadi? Mas Ahmad, alhamdulillah ini Mas Fauzi sudah ya. Mas Congput juga sudah hadir, alhamdulillah. Mas Andi juga sudah hadir. Mas Andi ngirim karya nggak ini? Oke, sekarang ini sudah ya, Mas Kesita sudah ya. Saya tutup dulu yang ini. Nah, sekarang ke Mas Fauzi. Ini rekan-rekan. Ini contoh karya. Saya kan dulu pernah mengatakan ya, kalau pengen membungkam dosen seni lukis atau bikin orang tidak bisa berkomentar, itu nggawe sing paling apik atau nggawe sing paling elek. Gitu kan. Nek wis apik tenan iki sangat dikomentari. Sing mau elek tenan iki sangat dikomentar. Iki luar biasa. Luar biasa apik. Tadi ya seperti yang disampaikan Mas Andi. Wah iki wis cah kampus seni nek iki wis karyane kaya ngene iki. Tadi terus terang saya unjukin karya Mas Fauzi yang awal-awal gitu ya. Wah iki beda ada. Oke. Ini mencari celah kekurangannya wis wangel. Nah, kalau mencari celah kekurangannya angel adalah kita akan mencoba melihat mengapa karya ini menjadi
begitu menariknya. Kita baca dulu ya. Bismillah. Kita baca dulu. Nama perlawanan otak. Perlawanan otak. Judulnya wis menarik ya. Ini berarti menarik wis ora mung sekedar ya, tidak sekedar visualnya. Judulnya juga menarik, perlawanan otak. Subject matter pemikiran makhluk. Konten. Lukisan ini merupakan respon pemikiran saya terhadap keadaan yang tengah berlangsung di daerah saya, di Garut, di mana para investor dipersilahkan meratakan gunung atau bukit untuk dikeruk material yang ada di dalamnya. Setelah rata, perumahan pun dibangun dan seolah tanpa menghiraukan dampak yang akan timbul setelahnya. Dan sudah terbukti longsor datang menimpa pesawahan penduduk setempat. Kenelangsaan pikiran saya alami ketika menyaksikan bukit yang akrab dengan kehidupan masa kecil saya dihabisi oleh keserakahan. Tepat di mana saya mengerjakan layangan dan bermain kini harus hilang bersama kenangan yang tersimpan di dalamnya. Aku tidak menafikan kemajuan zaman, namun ketika membaca dunia, zaman ini pakai Z. Namun ketika membaca dunia ini untuk kemajuan, hendaknya memakai aturan karena bukit dan gunung merupakan paku semesta yang diadakan oleh pemilik semesta untuk kemaslahatan manusia. Maka apabila kita semena-mena terhadapnya, tunggulah akibatnya. Dan jika kelak malapetaka itu datang, orang-orang yang ada di arah jari tanganku lah yang paling bertanggung jawab, termasuk diriku yang tidak bisa berbuat banyak untuk mencegahnya. Saya kirimkan potongan kecil-kecil foto karyanya, Pak. Siapa tahu membantu ketika kritik karya, karena pada foto keseluruhan ada detail yang tidak tertangkap. Baik, kita nikmati dulu ya. Kita nikmati detail-detailnya. Kita nikmati detail-detailnya. Oke. Wow, isinya tambah menarik. Oke, asik-asik ya. Nanti saya komentari juga kaitannya dengan konsepnya. Sekarang saya akan membahas ini dari segi dari segi visualnya. Wah, apik tenan, Mas. Tambah ini ya, tambah canggih dan spontanitas di dalam menggarapnya sudah muncul ya, benar-benar muncul ya. Asik sekali ya. Apik tenan, Mas. Oke, kita nikmati dulu. Oh, keren. Wah, termasuk ini ya, di dalam otaknya ini, otak yang menggunduli tadi ya, atau otak yang digunduli ini. Nah, oke. Ini karya ini sangat menarik, warna-warnanya juga canggih ya, warna-warna cemerlang, warna-warna pastel, warna-warna yang ini kalau Agus Bakul Purnomo yang kemarin ikut pameran Painting Explorer itu warna-warna beliau, karya-karya beliau ya, yang abstrak kontemporer itu penggemarnya, kolektornya banyak ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu muda ya yang menggemari baik komposisi maupun warnanya. Dan ini memang warna-warnanya canggih ya. Meskipun dengan warna pink, warna kuning ini sangat kuat ya. Dan kita lihat ya, mengapa ini menarik. Selain Mas Fauzi memakai warna-warna yang cemerlang, warna-warna yang ya cenderung ke feminim ya, tetapi diperkuat dengan warna-warna atau tonalitas yang gelap juga, agar lukisan ini menjadi ada antep-antepnya ya. Kalau semuanya seperti ini mungkin tidak akan seantep ini ya. Kita lihat misalnya ini pada figur ini. Wow, ini kan gelapnya menarik kan. Gelapnya menarik ini. Dan ini juga ya. Ini membuat warna-warna yang lain ini justru muncul. Terus keunggulan lain adalah
bagaimana Mas Fauzi ini membuat proporsi ya, membuat proporsi. Mas Fauzi sudah tidak lagi terpaku dengan proporsi realistik karena yang dia pakai memang bukan lukisan realistik. Seperti ini ya. Ini kan figur ya yang mengingatkan pada figur-figur manusia. Ini besar, ini juga besar. Tetapi di tempat-tempat lain kan ada figur-figur yang kecil-kecil kan, figur yang kecil-kecil. Jadi dinamika proporsinya itu enak kan. Wah, ada yang gede, ada yang kecil, dan sudah tidak lagi terpaku dengan urusan-urusan apa namanya gravity kan, gravitasi sorry, gravitasi tidak lagi terpaku pada urusan gravitasi yang orang itu hidup harus di bumi. Wah, ini kan menarik kan. Wah, ini orang yang mungkin ini pemakan apa namanya tadi yang menggunduli hutan, menggunduli gunung ini ya, yang ini bermain layang-layang sekarang menjadi santapannya gitu. Ini kan tempat mainnya, playgroundnya Mas Fauzi kan sekarang sudah digunduli oleh seseorang yang uh, dari giginya itu sudah menampakkan kengerian, tetapi dimunculkan dengan warna-warna yang berani ya. Warna-warna berani sekali kan. Jarang kan yang berani memakai warna pink seperti ini kan. Tapi ya, menarik kan, kena. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan lagi begini ya. Apa masukannya ya? Kesan kesan dari Mas Fauzi pengen membahas tentang ini ya, tentang kengerian akibat dari penggundulan hutan, penggundulan gunung bahkan ya, penggundulan gunung yang dipakai untuk hutan ya tadi ya. Nah ini ya, mempersiapkan meratakan gunung atau bukit untuk digeruk materialnya yang ada. Setelah itu rata perumahan pun dibangun ya. Jadi ini kan sebenarnya kan tema-tema yang mengerikan ya, tema-tema yang suatu apa ya, sistem gitu ya, sistem kapitalisme yang di situ ada para kapitalis memainkan kapitalnya atau modalnya untuk mengeruk gunung, bahkan mengeruk bukit, dan setelah terkeruk dibangun rumah yang itu mengakibatkan ke petaka banjir misalnya. Nah, kesan ngeri yang seperti itu, ya, kesan ngeri yang seperti itu, meskipun di sini ada figur-figur semacam pocongan mungkin ini ya, dan orang-orang yang bergerigi seperti ini, kesan ngerinya memang teredam atau tidak begitu muncul dengan warna-warna yang seperti ini ya, dengan warna-warna seperti ini. Sekali lagi warnanya apik ya, warnanya apik. Cuma saya piye ya caranya warnanya kok ini tapi ngeri ya. Meskipun ini ya, ini figur ini sudah menampakkan suatu kesedihan ya. Orang yang menunduk ini sudah mewakili kesedihan. Oke. Nah, mungkin yang perlu dipikirkan lagi begini. Bagaimana agar lebih kuat lagi suasana yang tampil bahwa ini adalah suatu kengerian, paling tidak kengerian masa depan, kengerian masa depan, gitu. Nah, referensi ya, sekarang referensi. Mas Fauzi kalau suka seperti ini, referensinya tidak selalu harus dari lukisan. Referensinya tidak harus dari lukisan. Misalnya Mas Fauzi bisa melihat Squid Game, Squid Game. Film ya, film Squid Game dari Korea itu, yang dulu di Netflix itu bisa ngebum itu bagaimana Squid Game itu menggambarkan dunia kapitalisme, yang kapitalisme itu kan slogannya adalah siapapun yang memiliki kapital bisa memiliki apapun. Siapapun yang memiliki kapital dia bisa memiliki apapun. Nah, termasuk memiliki nyawa kan kalau di dalam Squid Game. Nah, ini memiliki
gunung sekalipun. Nah, itu kan bagaimana itu bisa tergambarkan ya. Misalnya gunung iki ya, iki wis ya gunung iki diemplok ya, dimakan gitu ya. Dan makan gunung-gunung. Nah, untuk mengulik ide selanjutnya ya kita bisa belajar juga ya dari movie, dari film. Iki wis luar biasa ya. Iki wis jelas A plus ya. A plus ya. A plus ya. A plus. A plus yang paling tinggi ya. A plus 98. 98 luar biasa ya. Insya Allah ya. 98. 98. Oke, saya baca komentar dulu ya. Saya tutup. Saya kembalikan ke sini. Mas Campur, sudah ya Mas Gus. Oh, oke Pak. Masih awalan memang sempat pusing memvisualkan yang simple dari permainan teknis yang sudah ada. Oke, nggak apa-apa tapi ini Mas Kustita sudah memulai sesuatu yang baru lagi setelah mapan. Ini seniman kan begitu ya. Seniman itu anti kemapanan kan. Wis mapan dirusak dhewe kan. Wis mapan dirusak dhewe. Beda nek pengrajin kan biasanya sesuatu yang sudah jadi ya terus-menerus diikuti ya pakemnya, diikuti polanya, diikuti patternnya, ordernya atau order dalam artian tatanan. Nah, karena seniman ya wis dadi kaya wingi dirusak dhewe kan gitu ya. Apik tapi Mas. Terima kasih referensinya untuk mengeksplor bagaimana membuat visual sesuai persepsi tadi. Oke, sama-sama Mas. Om Fauzi tambah semangat. Jos, lanjutkan. Baik Pak, terima kasih arahannya. Oke Mas Ahmad Fauzi ya. Menarik ya, luar biasa ini. Sekarang kita ke Mas Mul ya. Kita ke Mas Mul. Terus nanti ke mana ya Mas? Ini ya tadi. Sebentar. Saya tadi sudah membuka karyanya Mas Hanif ya. Karya Mas Hanif itu kan di tugas 2 kan Mas? Karyanya Mas Hanif di tugas 2. Mas Hanif sudah hadir belum nih? Sudah ya pertama ya tadi bahkan ya. Di awal-awal ya sudah hadir ya. Tugas 2 ya Mas Hanif ya. Oke. Mas Hanif. Nah, ini dia. Ini karyanya Mas Hanif. Nah, sayangnya Mas Hanif nggak ada komentarnya ini. Apakah ini ya, kemarin itu Mas Hanif juga nggak ada komentarnya, tetapi ternyata Mas Hanif itu sudah berkomentar ya, mengatakan bahwa sudah mengirim, tapi nggak ada. Coba ya, yang di tugas 1 dulu kan Mas Hanif juga kan. Sebentar. Ini ya. Nah, ini Mas Hanif itu. Nah, ini kan Mas Hanif kan. Ini kemarin kan belum ada komentarnya ya. Tapi ini sekarang terus ada komentarnya. Nah, saya juga ragu ini. Ini mengapa belum ada komentarnya? Di sini Mas, komentar pribadi. Apa itu subject matter-nya? Apa itu kontennya ya? Saya minta tolong ya dituliskan ya. Data karya, judul, tahun, ukuran, bahan, subjek maternya, pengen mengeksplorasi apa. Kalau kemarin kan pengen mengeksplorasi apa ini? Mimpi ya. Apakah ini masih mimpi ya? Kalau subjek matter mestinya sama harusnya. Tapi kalau toh nggak sama mau berubah juga nggak apa-apa. Boleh berubah atau mengubah subjek matter ya. Nah, saya minta tolong dituliskan dulu nggih. Subjek matternya apa, kontennya apa. Agar komentarnya atau diskusi kita atau kritik seninya tidak sekedar persoalan visual ya. Kalau persoalan visual toh eman-eman kan. Karena itu seperti kuliah seni lukis elementer kan. Kalau seni lukis advance kan perlu membahas tentang konsep juga. Apakah kira-kira dengan konsep seperti ini diwujudkan seperti ini nih ada nggak yang bisa dioptimalkan lagi? Nah gitu. Jadi minta tolong Mas Hanif untuk mengirimkan ya. Sekarang sembari menunggu Mas Hanif ya,
agar tidak ngomong hanya fisik ya, hanya apa namanya, hanya teknik. Saya tunggu nggih. Nah, sekarang kita membahas ke Mas Mul. Framing di IKU 2023 175 145. Wah, gede ya. Asik ini nggih pameran ya. Cat minyak di kanvas, subjek meternya waktu. Wah, masih menggunakan subjek meter yang sama ya. Menarik. Nah begini ya, subjek meter itu sama terus ditekuni ya, apa namanya? Ditekuni. Nah, insya Allah nanti tema pamerannya Mas Mul dan Mas Andi itu adalah omah ya. Omah atau rumah. Mas Andi mengeksplorasi rumah, omah yang kasat mata, omah apa adanya gitu. Mas Mul ini omah dalam artian yang lebih ini, lebih abstrak atau rumah yang lebih intim ke pribadi, rumah mental, rumah mental, itu loro mental ya, rumah mental, rumah persepsi termasuk waktu ya, omai being ya, omai ontologi ya. Kan waktu ya. Waktu menjadi rumah dari being ini, dari sesuatu yang ada ini. Itu kan menarik itu ya. Untuk apa? Untuk tema pameran Mas Andi dan Mas Mul. Saya bacakan ya. Kontennya. Dalam karya ini saya melukiskan figur dalam bentuk seperti manusia dewasa terlilit tali untuk merefleksikan saya hidup dalam rentang waktu dan dikuasai ego, sedangkan tangan saya terlilit tali namun terputus sebagaimana upaya saya membebaskan diri dari kegelapan menuju ke arah cahaya ke depan. Atau dengan kata lain, saya berusaha mencari petunjuk atas pertanyaan sehingga menemukan jawabannya. Sedangkan objek di samping figur adalah objek di samping figur ya. Adalah kiasan mengenai waktu yang saya gambarkan seperti dipan pembaringan ini ya maksudnya ya. Dipan pembaringan ini apa ini ya? Maksudnya di samping itu yang ini ya atau yang ini? Berusaha mencari sehingga menemukan jawabannya. Sedangkan objek di samping figur adalah kiasan mengenai waktu yang saya gambarkan seperti dipan pembaringan sebagai simbol bahwa hidup dan mati itu dekat seperti terjaga dan tertidur. Deskripsi putusnya masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa ditandai dengan kematangan diri seseorang baik secara fisiologis maupun psikologis. Ego membentuk saya menjadi manusia seperti saat ini. Ego mengikat saya sehingga saya terikat oleh penderitaan maupun kenikmatan. Usia saya yang bertambah, jarak antara hidup dan mati yang selalu terasa di depan mata, serta kegelisahan hidup pada masa sekarang, mengantarkan saya ke sebuah perenungan dan pertanyaan. Bukan pertanyaan seputar apa yang terjadi setelah mati, bukan pula tentang pahala dan dosa, namun pertanyaan yang selalu muncul adalah apa yang sudah kulakukan di hidupku ini, untuk apa saja umurku kugunakan, perbuatan apa yang kulakukan, aku siapa, aku sebenarnya yang mana. Pertanyaan ini terus berulang di dalam diri. Bagaimanapun saya akan terus berusaha mencari tahu jawabannya. Apakah ego telah menjauhkanku dari jati diri, sementara saya dapat menemukan jawabannya. Semoga saya dapat menemukan jawabannya. Saya tidak mencari kesempurnaan hidup, kesempurnaan bukan milik saya yang fana, petunjuklah yang saya cari, sebab menemukan petunjuk merupakan sebuah jawaban untuk penunjuk lainnya. Ini tema yang sangat menarik ya, kalau di dalam dunia filsafat itu termasuk ontologi atau bahasa yang lebih sering dipakai adalah metafisika. Metafisika dalam pengertian filsafat, bukan metafisika dalam pengertian sehari-hari ya, film-film sing medeni itu bukannya. Tapi meta dalam artian meta di atas ya. Meta itu kan artinya di atas ya, di atas fisika ya, di atas yang fisik, di atas yang fisik. Ini tema-tema menarik ya, tentang siapa aku,
aku mesti bagaimana, itu menarik ya. Bahkan kalau Mas Mul mau ya, Mas Mul mau ya, kita bisa ngobrol tentang ini berlama-lama gitu ya. Dan suatu saat lah ya Mas Mul ya, kita coba nyari ini ya, nyari kedai kopi gitu ya, nyari kedai kopi, kita ngobrolin tentang persoalan-persoalan Mas Mul. Ya aku seneng ya, aku seneng nek ngobrolin tentang hal-hal seperti ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini menarik ini. Pertanyaan yang menarik ini. Ini ya, dari sini ya. Ini pertanyaan. Untuk apa saja umurku kugunakan? Perbuatan apa yang kulakukan? Aku siapa? Aku sebenarnya yang mana? Ini menarik kan? Itu sebenarnya uh, pertanyaan yang ini ya, pertanyaan anak-anak, tetapi sebenarnya pertanyaan mainan anak-anak ya, pertanyaan untuk mainan anak-anak, tetapi sebenarnya itu ada pertanyaan psikologi ontologi ya, pertanyaan filsafat ontologi yang perlu dijawab dengan mendalam. Misalnya ya, dulu anak-anak ada yang bertanya nih, coba disebut coba dipegang ya, coba dipegang. Aku itu yang mana ya? Jadi ada seorang anak ya, dulu saya dan teman saya, aku tanya ke temanku ya, coba aku ki sing ndi? Aku ki saya itu yang mana? Saya itu yang mana? Terus teman saya memegang tangan. Saya jawab, itu bukan aku, itu tanganku. Ya, aku dengan tanganku beda. Itu tanganku. Terus memegang perut ya, itu bukan aku, itu perutku. Terus memegang keseluruhan tubuh, itu juga bukan aku, itu tubuhku. Wah, terus aku ki sing ndi? Wah, ini kan menarik ya. Pertanyaan menarik ya, pertanyaan ontologis. Mas Mul kalau mau suatu saat ya kita ngobrol ya, kita cari waktu sing slow tenan ya. Ngobrolin tentang seperti ini suatu saat lah ya. Kalau oke, kapan-kapan bisa kontak-kontakan ya Mas Mul ya. Baik. Uh, Terus dari segi visual ya, dari segi visual tadi saya sudah sampaikan ya, tidak semua orang itu berani membuat bentuk-bentuk yang yang aneh, deformasi bentuk yang aneh seperti ini, yang uh, dalam tanda petik ya, yang asal gitu ya, yang asal uh, itu memang butuh perenungan, pemikiran, dan keberanian. Dan saya yakin Mas Mul memilikinya. Saya lihat, kita lihat ini kan artistik kan, bentuk-bentuknya kan artistik kan. Ono unsur ngawur-ngawur ya, ada unsur ngawurnya, watonnya, ngawurnya, tetapi sekaligus ada unsur penguasaan teknis ya. Ada unsur penguasaan teknis, terutama karya-karya ini kan. Kalau dibandingkan dengan tugas satu dulu yang masih cenderung keputihan ya, ini sekarang sudah jauh dari itu ya. Nah, persoalannya gini. Nah ini sekaligus kembali ke Mas Kusrita ya. Bagaimana tentang persepsi ya, persepsi. Kan Mas Mul ini kan menggambarkan tentang waktu ya, tentang waktu. Waktu yang digambarkan dengan dipan ya. Mungkin ini ya yang dimaksud dipan atau ini ya. Dipan itu menggambarkan tentang waktu yang mestinya bagaimana ini ya. Kita ulangi lagi sedikit ya. Nah, Mas Mul yang banyak ini saya agak tergelisik juga mengomentari tentang ego super ego. Ego super ego yang dari Sigmund Freud yang itu juga banyak dikritik ya, tapi nggak usah saya bahas sekarang lah, nanti tidak malah siji selinate ya. Sekarang saya pengen membahas tentang bagaimana ini ya kesan yang ditulis Mas Mul ini adalah kegelisahan diri tentang waktu dan bagaimana memanfaatkan waktu itu. Tidak hanya memanfaatkan, tetapi menemukan jawaban tentang siapa aku. Nah, persoalannya begini. Ini tentang kegelisahan. Problemnya, apakah secara visual
ini sudah memberikan kesan-kesan kegelisahan, oke, dari figurnya misalnya ya, yang tidak jelas dan beberapa yang dihilangkan seperti ini ya, terus gesturnya yang cukup aneh seperti ini ya, karena tadi ya diikat tadi, itu sudah ada ada unsur-unsur kegelisahannya di sana. Namun bisa jadi karya ini diperkuat lagi dengan gestur yang semakin memperkuat kegelisahan. Di dalam psikologi persepsi lagi ya, di dalam persepsi. Ketika seseorang itu, ini kan figur seperti manusia, seperti tadi ya, figur yang nyaris manusia. Ketika kita melihat figur yang seperti ini, atau figur yang berdiri, itu lebih menunjukkan kemantapan. Lebih menunjukkan kemantapan. Secara umum ya, secara umum. Apalagi kalau di tengah ini untung sudah agak ke pinggir. Nah, sesuatu yang gelisah, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tidak stabil itu cenderung dia diagonal, cenderung diagonal. Coba kalau misalnya ya, bentuk ini kita taruh secara diagonal seperti ini, seakan-akan mau jatuh gitu ya, meskipun seperti ini bentuknya masih sama ya seperti ini, tetapi agak diagonal, itu akan lebih memberikan kesan tadi, kesan kegelisahan. Ini kesan mantapnya masih tampak. Kesan kegelisahannya dengan beberapa menghilangkan objeknya, beberapa melenyapkan misalnya di daerah kaki, oke lah masih sudah ada. Tetapi secara komposisi itu bisa aja diperkuat ya dengan posisi misalnya ini agak miring atau agak diagonal, gitu ya. Itu Mas Mul ya. Oke lah, ini sudah artistik, sudah menarik ya. Ini A lah ya. Tetapi ya tadi ya mungkin bisa diperkuat lagi ya. Yo amin tapi minnya cilik. Yo A lah ya, A. Tetap A ini ya. A ya. Amin. eh ya A lah ya. Antara A dan amin, minnya sedikit sekali ya. Minnya sedikit sekali. Iya, berarti apa? Minnya sedikit banget. Mini sidik banget. Ya wis, amin lah ya. Amin ya. Amin ya. Tapi mini cilik ya. Mini cilik. Cilik kan gede pada wae. Apa perlu dibul? Ya ora saya. Amin ya. Amin yang tinggi. Amin yang tinggi 92. Amin yang tinggi 92. 92. Oke, sekarang saya baca komentarnya. Mungkin semoga Mas Hanif sudah menulis ya. Mana ini? Baik Pak, terima kasih ya. Mas Hanif nih, Mas Hanfal. Sebentar Pak, saya kirim komentarnya, maaf. Oh, belum memang ya. Milik Mas Hanif mana tadi? Ini ya. Mas Mul, siapa? Mas Kustita. Wah, canggih tenan Umul. Melukis plus di dalamnya banyak unsur filsafatnya. Saya belum nyampe. Mas Kustita merendah. Padahal ya sini ya iso. Saya juga ming sidik, Pak. Mas Hanfal. Keren Mas Mul. Sudah mungkin ya. Mas Hanifnya. Saya refresh. Oke. Alam Mahakim. Alam Mahakim. Hanif Alam. Oh, ini judul namanya ya. Namanya Mas Hanif Alam Mahakim. Tak kira judul. Raibnya 400 Candi Kuno Dieng. Raibnya 400 Candi Kuno Dieng. Tahun 2023 50 kali 40 cat akrilik di kanvas. Subjek meternya hilang. Kemarin subjek meternya apa? Subjek meternya apa kemarin Mas Hanif ya? Mana nih? Hanif ya. Oh, salah. Gini caranya. 400 cm. 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 4
Orang Hanif ya. Sekarang subject matter-nya hilang. Kemarin apa? Ini kemarin mimpi. Begini Mas Hanif ya. Pengertian subject matter dulu ya, biar kuat ya. Subject matter adalah tema umum atau biasa disebut tema ya. Kalau konten itu biasanya juga disebut topik ya. Tema, subject matter adalah tema umum yang diangkat. Sementara konten adalah topik perkarya. Mengapa pakai seperti ini? Agar ada kedalaman. Maksudnya kok dadak ano subject matter, ada konten itu untuk apa ya? Untuk kedalaman Mas ya, untuk kedalaman. Ini biar tahu ya. Besok begini. Subject matter adalah tema umum. Misalnya kalau Mas Hanif pengen temanya, ini contoh yang paling paling sederhana, paling naif lah ya, paling sederhana. Tema utamanya adalah buah-buahan misalnya, sederhana. Nah, tema atau subject matter-nya adalah buah-buahan. Nah, kontennya itu bisa buah salak atau lukisan pertama buah salak. Ya, kedua dondong misalnya, ketiga belimbing gitu kan. Tapi subject matter utamanya adalah buah. Atau subjek matter utamanya misalnya adalah jajan pasar, gitu kan, jajan pasar. Sing saiki arem-arem, ngesuk cemplon, ngesuk apa nih, timus, gitu kan. Atau subjek utamanya adalah alat transportasi. Kontennya ono becak, ono mobil, ono pesawat terbang, ono kereta api gitu. Itu subject matter dan kontennya. Subject matter itu bisa diperkecil lagi ya. Kalau tadi subject matternya kan transportasi, bisa mobil, becak dan sebagainya. Bisa jadi subject matternya lebih dipersempit lagi. Transportasi darat, nah, itu. Ada mobil, ada kereta, transportasi udara, ada pesawat, ada helikopter dan sebagainya. Nanti yang darat itu bisa dipersempit lagi, transportasi darat non mesin misalnya, atau dengan manual, ada becak, ada sepeda, gitu. Jadi subject matter itu adalah tema utama ya, tema umumnya. Terus kontennya adalah tema-tema perkarya. Mengapa seperti itu? Karena sebagaimana yang diprogramkan atau menjadi kurikulum gitu ya, menjadi kurikulum seni lukis advance itu mendalam ya, agar mendapatkan sesuatu ya untuk didalami, sampai gampangannya kalau perlu sampai benar-benar habis ya. Ya, contoh yang paling jelas ya Mas Kustrita itu. Mas Kustrita itu subjek materi bentuk terkontrol dan tidak terkontrol. Nah, kontennya bisa macam-macam kan. Sampai sekarang mencari terobosan baru tetapi masih dalam subjek matter itu kan. Sekarang bagaimana menimbulkan persepsi tadi. Tapi subjek matter utamanya bentuk yang terkontrol dan tidak terkontrol. Sama. Mas Mul misalnya, subjek matternya sama kan. Subjek matternya adalah waktu ya. Bagaimana Mas Mul ini mengolah waktu. Nah, cobalah Mas Hanif mulai memikirkan subjek matter yang akan digarap ya. Dan itu nanti bisa dieksplorasi. Boleh nggak mengganti subjek matter? Boleh ya, tentu aja boleh. Tetapi kalau bisa mengganti setelah mengeksplorasi. Bikin berapa dieksplorasi gitu. Subject matter misalnya ya, subject matter mimpi itu kan banyak sekali kan. Ini dieksplorasi macam-macam
bisa kan, mimpi A, mimpi B, mimpi C, mimpi D kan gitu kan. Demikian juga hilang, hilang apa ini kan, besok berarti hilang yang apa, hilang yang apa kan gitu. Nah, itu ya tentang subject matter. Nah sekarang kita bisa membahas ini ya dari segi mana? Oh ini saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Bismillah. Ya, nggak bisa. Hilang kontennya. Menurut Thomas Stamford Raffles dalam buku The History of Java menyebut ada ratusan candi kuno di Dieng. Raffles mengunjungi Dieng pada 1815 Masehi. Di dalamnya laporannya ia menyebut candi dan situs kuno di Dieng berjumlah sekitar 400. Situs ini diyakini dibangun oleh peradaban yang begitu tinggi, menilik dari desain dan arsitekturnya. Setelah Raffles hengkang, penelitian dilanjutkan oleh pemerintah Belanda. Luasnya kompleks Candi Dieng mencapai 110 hektar, tetapi sekarang luasnya juga menyusut hingga belasan hektar saja, dan situsnya tinggal beberapa saja. Sudah banyak yang tidak ditemukan lagi. Diperkirakan bangunan candi itu rusak dan hilang akibat perbuatan manusia dan faktor alam. Bahkan dicuri untuk diperjualbelikan dan dimanfaatkan untuk membuat jalan dan rumah. Saya menggambarkan 3 candi, 2 candi masih utuh dan 1 tinggal separuh, menggunakan pisau palet. Saya juga menggambarkan candi yang raib dengan goresan hitam yang dibuat samar. Oke, begini. Kita lihat yang lebih jelasnya ya. Oke, nih. Nih, Mas Hanif ya mencoba menggambarkan candi yang hilang ini ya dengan kondisi samar-samar ini. Kalau kita lihat goresannya oke ya, kita sudah melihat adanya keberanian-keberanian di dalam menggores ya. Meskipun gini, ada tetap beberapa yang masih apa istilahnya, masih ragu atau masih belum terlalu berhasil atau goresannya ya paling gampang ini belum terlalu luas gitu ya dalam menggoresnya. Misalnya seperti ini ya. Ini masih kelihatan apa ya? Masih kelihatan belum mantap brushstroke-nya ya. Masih ada kayak kesalahan-kesalahan gitu ya. Meskipun secara keseluruhan sudah cenderung berani ya dari segi goresan ya. Saya menyarankan ya, Mas Hanif juga mencoba membuat sketsa agar goresannya semakin berani. Terus kesan-kesannya sudah oke ya, kesan-kesan bahwa ini ada 3 seperti yang diinginkan ya, 3 yang utama, 2 yang masih utuh, 1 yang tidak, terus belakangnya ini kesan-kesan candi yang hilang tersebut, oke lah sudah bisa menggambarkan itu ya. Meskipun dari segi komposisi terasa kurang enak, terutama pada ini Mas. Nah, ini benar-benar membagi secara diagonal ya, kayak mewadahi gitu ya, mewadahi. Jadi seakan-akan ini menjadikan dinamika komposisinya agak kurang enak. Nah, yang tampak lagi seakan-akan masih ragu ya, masih ragu ini goresan yang masih terlihat ragu. Terus dari segi tema bagaimana Mas Hanif itu terinspirasi dari bukunya Raffles The History of Java. Di sana banyaknya candi tapi sekarang hanya beberapa.
Oke, mungkin bisa begini juga, Mas Hanif ya. Tentang Dieng dulu lah ya, Dieng. Dieng itu kan ada di Candi, kok Sandi, di Gunung Prau kan, di Gunung Prau. Puncak, puncak yang sedikit nanti ke lereng sebelah, sebelah selatan ya, sebelah selatan ya. Ini kan dekat dengan Wonosobo ya, tempatnya Mas Hanif ya. Nah, kalau Gunung Prau itu ke apa? Ke arah utara ya, ke arah utara itu kan lerengnya lereng jauh ya, tidak setinggi Dieng, ya, lereng jauh. Itu ke desa saya itu, ke kelahiran saya itu di Sukoharjo Kendal itu di lereng Gunung Prau itu. Jadi saya pernah ke Dieng itu baik yang eh, bareng-bareng ya naik motor, pernah naik mobil juga pernah. Saya pernah juga jalan kaki itu, jalan kaki naik gunung ya. Jadi dari Gunung Prau sisi utara itu saya naik ke Dieng. Nah, eh, saya pernah juga melukis ya, melukis eh, bersama di sana ya, bareng-bareng gitu. Itu ada hal yang menarik ya saat itu. Saya lukis begini. Dieng itu kan dikenal candinya ya. Candi ini adalah candi Hindu ya. Karena di sana ditemukan apa candi Hindu yang lama ya, jauh sebelum Prambanan kan. Dia seusia dengan candi Gedong Songo dari segi bentuknya kan. Dulu saya ngajar sejarah seni rupa Indonesia itu ya. Dari bentuk sederhananya candi-candi di Dieng itu seperti candi di Gedong Songo yang tidak sekompleks, artinya serumit candi Prambanan gitu. Nah, yang saya pas terakhir melukis di Dieng itu bisa begini Mas. Mungkin nanti bisa ditambahkan kan ini Mas siapa namanya? Mas Hanif kan eh, terinspirasi dari bukunya Raffles ya, menggambarkan yang hilang. Coba dilihat juga apalagi Mas Hanif kan ini ya asli dari ini ya dari Wonosobo ya, tinggal di Wonosobo ya. Mungkin bisa mengulik hal-hal yang lebih unik lagi ya di Dieng itu ya, di Wonosobo. Saya itu pas lukis ke sana itu melihat dan membandingkannya, mengkomparasi unik ini antara India dan Indonesia. India dan Indonesia ini ada menariknya ini. Apa Mas Hanif melukis ini. Kalau India, India nanti kebalikannya. India itu eh, dia itu yang terkenal apa? Di sana kalau di India itu Taj Mahal kan. Kalau kita lihat India yang termasuk digembar-gemborkan oleh India itu Taj Mahal. Apa objek wisatanya, destinasi wisatanya adalah Taj Mahal. Sementara Indonesia itu destinasi wisatanya apa? Borobudur. Nah, Borobudur. Nah ini dua negara ini unik ya. Dua negara ini unik. Uh, Kalau kita lihat India, India itu mayoritasnya Hindu, mayoritasnya Hindu. Tetapi destinasi wisatanya itu Taj Mahal, itu peninggalan Islam, yaitu peninggalan Moghul kan. Khilafah Moghul. Khilafah Moghul itu yang anak cucunya Genghis Khan itu kan. Yang dari Mongol kan kemudian kan masuk Islam itu ya. Terus mendirikan khilafah atau negara Moghul itu, Moghul. Yang antara lain nanti mendirikan uh, mendirikan Taj Mahal. Ya, jadi Taj Mahal itu artefak Islam di tengah Hindu, gitu.
Nah, eh, eh, kebalikan di Indonesia ya, itu artefaknya itu Hindu-Buddha ya. Borobudur, Prambanan Borobudur, Buddha, Prambanan Hindu, Dieng Hindu. Karena di sana tidak ada stupa, tetapi ada Linggayoni dan Lembu Nandi itu kan. Menariknya di dua ini, yang kalau India itu mayoritasnya Hindu tetapi artefaknya Islam. Kalau di sini mayoritasnya Islam, artefaknya Hindu Buddha kan, Hindu Buddha, candi-candi. Nah, jadi seakan-akan apalagi ke Dieng itu persepsinya adalah ini kompleks candi Hindu, kan? Kompleks candi Hindu. Nah, terus saya ngelukis itu dari atas itu ya. Ngelukis dari atas, jauh ya dari candi-candinya. Saya memang mencari tempat yang jauh dan bisa melihat melihat kota Dieng atau melihat kampung-kampung di Dieng dari kejauhan gitu. Itu isinya apa? 1.000 masjid ya, saya judul lukisannya. Itu isinya masjid-masjid ya. Kalau saat itu kan saya melukisnya dari siang sore itu ya. Walau pas saatnya zuhur atau asar itu, karena melukisnya ke situ dengan kedinginan itu isinya wazan ya dari segala penjuru ya. Jadi saya ironin, iki jare tempat kompleks Hindu, tapi kok isinya masjid-masjid. Wah, itu kan mungkin pengalaman-pengalaman seperti ini kalau digali ya oleh Mas Hanif yang memang dari Wonosobo, itu bisa ini, bisa memperkuat ya, bisa memperkuat apa ya, konsepnya ya, bisa memperkuat konsep. Nanti selain membaca Raffles, saya suka ya Mas Hanif membaca membaca literasi ya, membaca bukunya Raffles, The History of Java. Nanti coba membaca juga bukunya ini ya, Silang Budaya. Eh, Bukunya siapa namanya, penulis dari Perancis itu, Denis Lombard ya, Denis Lombard. Judulnya itu bahasa Indonesianya Silang Budaya apa gitu, lupa saya. Itu juga menarik gitu ya. Saya apa senang ya kalau apa seniman itu juga memiliki literasi seperti ini ya, mengkaji gitu. Oke, namun karena secara visual kita masih melihat ada unsur yang ya belum sepenuhnya ini ya, belum sepenuhnya apa ya, luas gitu ya, belum sepenuhnya luas, masih banyak goresan yang terbata-bata gitu. Tetapi tetap memiliki potensi yang artistik ya, karena kalau kita lihat ini dari palet ya, keberanian goresannya ini juga sudah sudah ada ya, sudah tampak keberanian menggores ya. Tinggal jam terbangnya aja ya, jam terbangnya dibuat lebih apa, lebih kaya lagi. Dan jangan khawatir ya, saya seperti tadi ngomong sama Mas Andi ya, tak unjukin itu karyanya Mas Ahmad Fauzi ya, Mas Fauzi, yang sekarang begitu dahsyat ya, seperti ini. Dulunya itu wis ora karuan itu. Nah, saya yakin ya, Mas Hanif pun saya yakin bisa bisa ke arah sana. Oke, ini ya nilainya B lah ya. Iya, tapi kayak ora penak ya. Di sini nih komposisinya nggak enak dan masih banyak yang ya B-min lah ya, B-min ya. B-min ya. B-min ya. Oke, B-min. 62 ya. 62. 62. Oke, rekan-rekan, adakah yang belum saya nilai? Adakah teman-teman yang mengirimkan tugas tetapi saya belum lihat? Gitu, saya baca dulu ya. Mana tadi?
Uh, Mas keren Mas Mul, Mas Hanif ya. Mas Kusita, salut dengan konsep dan visualisasinya. Umul, gas terus. Ya, teman-teman pas Mas Mul dan Mas Andi pameran datang ya, kalau bisa datang ya diusahakan ya, kalau bisa datang diusahakan. Insya Allah nanti kita ini ya usahakan ada ya live, ada podcast menjelang pameran ya, biar banyak yang hadir juga insya Allah ya. Sajake mergo jugo makan mergo jago makan Mas Gus. Wah, yes, Mas Mul. Mas Ahmad Fauzi, saya curiga jangan-jangan Mul Wali yang nyamar jadi pelukis. Konsepnya bab tauhid. Ya, ini malah aneh ya. Aslinya malah wali itu keturunan apa keraton ya, nyamar jadi mahasiswa apa penting explorer. Jojo Intel yang menyamar jadi pelukis gitu ya. Intel Wali maksudnya. Mas Diego cerita, angger sing penting sangu kopine, ojo lali. Tadi tak Mas Mul dan Mas Andi saya suguhi produknya Mas Deko Strita, kapal api. Mas Ahmad Fauzi mau Mas Mul maksudnya. Oke, Mas Mul. Iya Mas, ini kopinya sudah tanpa air. Ini Mas Comput. Oh iya ya mau Mas Mul pesennya orang nganggo gula ya. Bojoku nggak kayak karo gula ya. Istilah apa ya? Jaluk ngapura ya Mas Mul ya. Tadi pesen nggak pakai gula. Lupa saya. Mas Wali, bisa saja. Saya bukan wali Mas. Saya itu satria baja ringan dan banding. Bahkan wali murid pun belum gitu. butuh seseorang untuk menjadi wali murid ya. Dan tadi sempat dibahas karena judulnya Omah. Nah, setelah pameran ini Mas Pul mendapatkan mamah. Oke. Siap Mas Gus. Mari ngopi. Senang saya lihat karya jenengan Mas. Segera pameran Mas. Ayo Mas. Wis dipanas-panasi Mas Gus cerita. Mas Mul Mas Gus cerita. Ayo Mas jo kalah Mas. Jo kalah Mas. Ya. Mas Camput asik Mas Mul apalagi tanpa gula. Oke. Saya doakan semoga kelak jadi wali Mas. Amin, amin ya. Butuh seseorang untuk menjadi wali. Wali murid. Ngebayangke Mas Mul ngeterke anak ening TK. Oke, Mas Kesita. Baru awalan tidak apa-apa Om Hanif. Lanjutkan. Ya, iya. Mungkin 2 karya ya dibanding Explorer lah paling enggak ya baru 2 tugas kedua gitu ya. Insya Allah ke selanjutnya pasti akan lebih ini ya, lebih kuat lagi ya. Dan monggo dimanfaatkan juga karena ini Mas Hanif ada di seni lukis advance, boleh memanfaatkan nanti kuliah sketsa maupun elementer ya, silakan ya. Diperkuat garisnya, di sketsa, perkuat juga, perluas juga kemungkinan kebentukannya di elementer. Mas Deko Sirta, terima kasih referensinya baru, referensi baru dari karya teman-teman malam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Denny atas genjotan, semangat untukku. Oke, Mas Hanif ya. Oke, teman-teman, jika sudah tidak ada lagi karya-karya, saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.